kita puji dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, diam kau di situ. Ini maksudnya bagaimana kok ada makhluk kayak gini, Nek? Kan sudah bilang, kalian pulang saja, sudah malam. Gak enak sama tetangga. Tapi kenapa ada makhluk-makhluk kayak gini, Nek? Iya, coba jelaskan ya. Nenek tidak tahu. Alhamdulillah. Nah, ini mas rumah nenek-nenek yang saya ceritakan ya Pak. Oh, ini rumahnya. Jadi, mohon maaf ya Mas, ya kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi, nenek-nenek itu kembali muda itu gitu Mas? Iya, itu setahu saya 6 bulan terakhir itu nenek-nenek itu kayak udah keanehan gitu loh. Wah, keanehan. Iya, jadi kok makin lama makin kesini kok makin terlihat muda seperti gadis lagi. Oh, Cantik apa gimana? Ya, layaknya wanita zaman sekarang tuh Pak. oh kan. Tapi kayak sampean sendiri Mas sudah pernah nggak ngomong sama pemilik rumah ini? Dia itu melakukan sesuatu atau apa gitu Mas? Oh, belum sih, saya masih dalam apa curiga Doang ya. Namanya nenek Nilam. Namanya nenek Nilam gitu. Jadi si nenek Nilam selama 6 bulan kembali jadi muda gitu ya. Iya, Oh, kalau perawatan sih kayaknya nggak mungkin sih ya. mungkin sih. Soalnya kata masnya sendiri juga bilang kalau misal si nenek-nenek itu ya kayak nggak ada keriput-keriputnya sama sekali ya. Walaupun namanya perawatan kan tetap aja ya, namanya nenek-nenek kan. Kalau zaman sekarang perawatan sih bisa saja terjadi ya kan. Bisa saja terjadi dalam waktu 6 bulan. Karena zaman sekarang itu masalah make up itu kan bermacam-macam ya kan. Iya. Nah, tapi yang jelas yang ini yang dimana nenek ya kan. Nenek-nenek. Walaupun perawatan pun ya namanya nenek itu kan masih kelihatan keriput-keriputnya ya kan. Dan sampai melihat nggak ada keriput mas. Enggak ada Pak sama sekali. Nggak ya? Layaknya wanita zaman sekarang. Dan sampai cuma ngasih ya. Wah, kalau itu enggak. Enggak ya. Iya sih ya namanya juga. Siapa tahu kan ngasih. Cuman kan dari masnya ini mungkin kasihan sama nenek-nenek ini takutnya salah jalan gitu ya Mas ya. Dan juga sudah pernah ada korban jiwa apa belum Mas? Kalau korban jiwa pernah ada 1 orang. Oh, Sampai saat itu enggak pernah kelihatan lagi. oh sampai sekarang. Udah beberapa bulan terakhir itu banyak apa laki-laki yang datang gitu, bolak-balik gonta-ganti. Astagfirullahaladzim. Dan sampai setiap kali laki-laki datang ke sini, pernahkah sampai mergoki dia itu masuk keluar lagi? Pernah nggak? Ya, sekali 2 kali Sekali 2 kali pernah. pernah. Ada yang Tapi untuk yang terakhir itu saya nggak lihat lagi. oh gitu. Oh yang terakhir Iya. nggak lihat lagi gitu loh. Jadi saya agak curiga. Jadi memang kasusnya ini aneh ya. Dan saya pun juga baru apa ya mengetahui ada kasus seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini siapa? Oh Pak RT. Oh, Ketua RT di sini. oh iya. Ada laporan dari masyarakat katanya Mm-mm. di sini ada nenek-nenek tapi berubah jadi perempuan cantik. Iya, iya Oh, tadi Mas kan. Agil sudah melaporkan ke sampean. Berarti tadi Pak RT memang sengaja nyusul ke sini ya. Iya. Oh iya, tadi saya sudah sempat cerita sama Mas Ragil, katanya memang pemilik rumah ini nenek-nenek jadi kembali awet muda, ya kan kembali muda gitulah. Cuma kan masih simpang siur juga benar apa enggaknya. Tapi kalau dari Pak RT sendiri Pak, mohon maaf, apa Bapak itu selama 6 bulan ataupun 7 bulan itu melihat apa enggak? Kalau nenek-nenek itu keluar rumah jalan-jalan gitu? Jarang sih, pernah lihat sekali pagi-pagi lagi nyapu di halaman. Oh, Nggak tahu masuknya kemana di depan rumah ini. oh gitu. Tadi ya. nggak tahu rumahnya nenek itu sebenarnya. Iya. Saya Tapi juga baru lihat oh gitu. kemarin. Oh. Iya. Iya Pak RT, mohon maaf ya Pak ya, kan mungkin dari Pak RT juga mengetahui ada sesuatu yang bikin resah di tempatnya sampean ya Pak ya. Di lingkungan sampean. Iya di lingkungannya sampean. Iya. Nah, makanya Mas Agil itu memanggil kami datang ke sini untuk Menyelesaikan semuanya permasalahan gitu. seperti ini. Ya, Ya mudah-mudahan lah kami insyaallah akan membongkar apa semuanya kan. amin insya Allah nanti akan kita cari tahu solusinya bagaimana dan bagaimana gitu kan. Dan mungkin sampean sebagai tetangganya mungkin coba di Mata ini ya. iya Bapak. Minta tolong ya. iya baik Pak. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ada orangnya. Ragil. Iya nek nggak hilang. Hah? Nek, ini? Ini Ini Oh. siapa? ini Mas Hendrik. Iya, ini saya Mas Hendrik. Ini rekan-rekan saya juga dan ini Pak RT, mungkin sampai juga kenal ya. Ya, Pak RT. Mohon maaf, ini benar dengan Nenek Nilam? Benar, ini nenek Nilam. Benar ya? Mungkin kita cerita-cerita di Boleh dalam aja masuk. kali ya. Boleh. Takutnya kan bikin resah tetangga ya. Permisi ya. Gitu. Oke, silakan masuk Mas. Ayo, Pak Oh, RT. Pak RT. Oke, yang tua dulu. Heran kembali jadi wanita muda loh, saudara. Ayo, coba kita masuk. Cantik itu. Assalamualaikum. Sama-sama. Sini saja. Alhamdulillah. Berarti, Nek, mohon maaf, Nenek tinggal sendirian di sini. Iya, tinggal sendiri. Aduh, ini saya enaknya panggil Nenek atau Mbak ini ya, soalnya kayaknya sampean sendiri kelihatannya kayak masih awet muda gitu. Nenek aja, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Nenek aja. Ya gini, mohon maaf ya, Nek ya. Kan kami di sini hanya sekedar ingin membantu meluruskan gitu ya, Nek ya. Soalnya ini kan si Ragil kan tetangganya sampai sendiri ya. Iya. Nah, Mas Ragil ini kan meminta tolong kepada saya, kepada kami lah, bahwasanya ada suatu kejanggalan di tempatnya nenek gitu loh. Terutama dari Pak RT juga ini, saya bawa Pak RT buat menengahi, takutnya nanti ada sesuatu yang nggak diinginkan gitu ya. Nah, jadi kan kami datang ke sini ingin mencari tahu, nenek ini, mohon maaf, perawatannya bagaimana sih, Nek? Kok bisa kelihatan muda sekali seperti ini, Nek? Kembali kayak gadis gitu. Kan nenek pakai skincare, makanya awet muda. Oh, begitu, pakai skincare katanya. Skincare ajaib apa gimana, Nek? Ya soalnya kelihatannya bener-bener kayak wanita zaman sekarang gitu loh. Iya, mudah banget itu. Saya juga sebagai tetangga kaget. Kaget ya kan. Mohon maaf ya, Nek ya. Soalnya kan dari Mas Ragil sendiri kan ingin membantu lah mencari solusi. Soalnya kan kasihan Mas Ragil juga, kasihan sama nenek gitu loh, Nek. Yang Karena setahunya Mas Ragil nenek ya kan, dan Mas Ragil sering sekali memperhatikan banyak laki-laki ke sini, ya kan, takutnya kan nenek itu diapa-apain, ya kan. Tapi kok Mas Ragil melihat tidak ada nenek, tapi yang keluar sampean katanya, ya kan. Berarti benar sampean nenek Nilam. Iya, benar. bukan benar. Aduh, bingung. Saya pun juga bingung, Ki. Tapi beneran ini nenek hanya sekedar perawatan doang. Iya, Nggak ada sesuatu yang aneh gitu, Nek. nggak ada. Tapi kenapa energinya panas banget di sini ya? Iya, iya, orangnya panas banget. Orangnya panas Maaf, Dek. Ya. Mohon maaf ya, Nek ya. Maaf, ya. Bener-bener panas banget gitu loh. Jadi kayak Pak RT pun sepertinya kaget ya, Pak ya. Iya, Pak RT kan di sini juga selama beberapa bulan kan jarang melihat nenek Nilam ya. Dan kondisinya jadi seperti ini pasti shock ya, Pak ya. Cuman kan yang bikin kita heran, yang saya takutin loh, Nek ya. Takutnya nenek itu melakukan pesugihan atau apa ya kan, yang membuat nenek kembali jadi wanita muda gitu kan. Kan kita kasihan, takutnya ke jalan yang salah gitu nih. Ya bagaimana ya, saya pun juga heran, tapi mau bagaimanapun kita boleh nggak, Nek, untuk mengecek rumahnya nenek gitu, Nek? Apakah diizinkan, Nek? Boleh. Boleh diizinkan katanya. Boleh. Iya. Ayo Sampai coba, dulu. Ya. coba kita Ya, kita cek aja. rundingkan dulu aja. Tunggu di sini dulu ya. Saya mau rundingkan dulu sama Iya. teman-teman saya. Sini maksudnya. Ayo, Mas. Ayo kita Gini. ingat satu dikit. Sebentar ya, Mbak. Bentar ya. Mbak, mohon maaf. Nek, ya, Nek. Sebentar ya, Tunggu Nek. di situ, Nek. Soalnya kalian ngeliatnya kayak Mbak, jadi saya spontan manggil Mbak loh. Kamu yang manggil Mbak tadi. Iya. Istighfar. Enggak, bukan gitu. Paling Mas Budi tuh yang harus Enggak, istighfar gitu. bisa fokus. Ya, di sini kan kita harus fokus. Ya, Mas Budi, Ki aku. Iya, iya. Nah, Nah, gini, Ki. Ini apa kita cek aja atau bagaimana? Ya, memang seharusnya seperti itu. ya kita udah diizinkan, Ki. Memang energinya sangat panas sekali di sini. Masa Sampai meringat seperti ini kita. Ini merinding semua nih. Masya Allah. Merinding ya sampai nih, Ki. Oh iya tuh merinding tuh. Iya, ini sampai merinding sampai nih, Ki.
buat Mas Budi istighfar ya Mas Budi ya. Iya, Dik. Insya Allah saya masih kuat, Dik. Tenang aja. Cuman saya masih kuat. Satu Kita kali ngobrol lagi. dulu ya. Iya. Satu kali lagi kita. Oke Nek, ini saya mohon izin ya Nek untuk mengecek rumahnya Nenek, nggak apa-apa? Boleh. Tapi jangan ke kamar paling belakang ya. Oh kenapa Nek? Kenapa? Nggak boleh. Enggak boleh. Oh nggak boleh. Ya boleh deh, nggak apa-apa deh. Kita coba cek. Yang penting jangan ke kamar belakang ya Nek. Iya. Oh, oke. Sudah, mungkin kita langsung bergegas saja kali ya. Iya. Nah, ayo. Iya. Tunggu. Iya. Gimana Nek? Gimana, Nek? Tapi nenek harus ikut biar kalian nggak ke kamar paling belakang. Oh gitu. Oh, Ya. Oh monggo. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Mbak tadi. Nek, silakan, Nek. Mas Budi istighfar, Mas Budi. Iya, Dik. Siap. Insya Allah saya kuat, Nek. Cuman saya, Dik. Coba kita cek kali ya. Memang orangnya panas banget loh di sini loh. Ya Allah ya Rabbi. Allah Akbar. Astagfirullah. Kenapa Pak RT? Pak RT, Ya Allah, ini kenapa? Tiba-tiba pingsan kayak gini? Pingsan tiba-tiba pingsan. Astagfirullahaladzim. Mending kalian bawa aja ke rumahnya. Oh gitu. Oh, ya mungkin gini aja, Biar Nek. suasananya nggak kayak gini. Oh, nggak jadi parah kayak gini ya? Oh, maksudnya, Nek, kami disuruh keluar untuk bawa ke rumahnya gitu. Nah, gini aja, Nek. Biar kondisinya membaik. Oh, biar kondisinya membaik. Tapi ini Pak RT kok tiba-tiba pingsan? Pak RT? Pak RT, istighfar, Pak RT. Aduh, ini Kalian bawa aja nggak ke tahu. rumah. Ini tiba-tiba pingsan ini. Iya, ya udah nggak apa-apa, Nek. Kita bawa ke rumah. Tapi saya sama Mas Budi tetap di sini gitu loh. Boleh nggak, Nek? Biar aku aja yang bawa ya kalau. Kenapa? Kenapa? Kalian harus bawa ini. Oh, jadi kita semua harus bawa Pak RT takutnya kenapa-kenapa gitu. Ya, takut kenapa-kenapa. Ya kan, maksudnya saya kan nanti kan saya minta suruh Mas Ragil sama Ki Abu gitu loh, Iya. suruh bawa Pak RT dan saya sama Mas Budi untuk mengecek rumahnya sampean gitu. Iya, Mas. Tetap nggak boleh gitu. Bisa dilanjutin besok aja. Gimana Kalau ya? sekarang nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa gitu, ya Allah. Gimana ya? Atau oke, gini aja, mohon maaf ya Nek ya. Ini Pak RT kita taruh di depan dulu kali ya? Iya, iya, ayo digendong ke depan, ditaruh ke depan. Ayo, ayo. Bapak. Ayo, dibawa dulu, dibawa itu. Iya, pelan-pelan. Biar saya bantu. Sampai jatuh pingsan loh ini loh. Sini, sini, Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan, gotongnya pelan-pelan. Astagfirullahaladzim, sebenarnya ada apa sih? Ya Allah. Pak RT aja sampai pingsan seperti Sampai ini. pingsan, iya loh, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Kasihan banget loh, ini Pak RT sampai pingsan kayak gini. Kalian bawa aja ke rumah. Besok lagi ke sini. Oh, kita maksudnya besok lagi ke sini, tapi Iya. Tapi gini Nek, ini kan saya udah undang mereka jauh-jauh ke sini. Masa langsung suruh pulang gitu aja, kan nggak enak saya juga. iya, maksudnya kan nanti kan supaya rekan saya sama Mas Ragil yang membawa Pak RT ke rumah Bapak gitu saya, loh. saya yang bawa ini ya. Ya, Pak RT Cuma nih. dilanjut besok aja. Nenek kan mau istirahat, capek. Oh gitu. Salah. Tapi kan tadi nenek sempat mengizinkan kamu untuk mengecek rumah nenek. Iya, rumah nenek kan nggak ada apa-apanya. Ya makanya kami ingin tahu saja nek gitu loh. Iya. Mengapa sampai ibaratnya tuh isyaratnya kayak sampai itu ngusir kami gitu. Gini Nek, ya kan dari kondisinya Pak RT sedang pingsan kayak gini, kayak ada sesuatu benturan energi yang membuat Pak RT jatuh pingsan loh. Coba saya cek dulu. Coba dicek. Coba saya cek. Coba sebentar. Pingsan mas. Pingsan ini, iya jatuh pingsan loh ya. Ya Allah. Sudah, kalian pulang saja. Ini kan sudah malam. Baik Danilam. Ayo, Dik, ya Bu. Mas, kita pulang saja. Ah, Iya, kalian. Kita nuruti kata Danilam saja. Pulang kita ini. Mas Budi. Mas Budi, sebentar Mas Budi. Ini yang benar aja Mas Budi. Ya, saya akan mengajak kalian untuk pulang saja. Ini ada sebuah perintah Danilam. Istighfar mas. Mas Budi istighfar ya. Istighfar mas. Lah ya Allah Mas, Mas, istighfar Mas. Ini kita belum selesai. Kenapa sampai kok tiba-tiba manggilnya kok dek ke nenek Nilam ini? Sudahlah. Yuk, kita pulang saja. Ini nenek bukan adik Mas Budi. Nenek ini nenek Nilam. Ini Danilam. Nenek-nenek bagaimana kalian loh? Sembarangan Ya petelan. Allah, ya Allah. Nanti ini ada masalah dengan teman kami. Ini mohon maaf ya Mas Ragila, mungkin bingung ya. Ini Mas Budi nggak tahu kenapa tiba-tiba lagi. Mas, Sudah, yuk kita pulang saja. pulang bagaimana, orang misi kita belum selesai loh.
Ini saya harus mendekati dari Nilam ini. Mas Budi, sadar Mas Budi. Ada mas, ini kita ada misi. Sadar bagaimana? Allah, ya Allah, hati-hati, sebentar. Allah Akbar, hati-hati. Ya Allah, pelan. Kenapa? Gak apa-apa kan? Ya Bu, Mas Ragil gak apa-apa kan? Loh kenapa kok tiba-tiba kamu kayak gini Mas Budi? Kan sudah saya katakan, kita pulang saja. Soalnya jadi beda, kayak ada makhluk ini. Coba kita keluarin dulu kali. Iya. Oke, coba sini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, ada makhluk kayak gini. Loh, ini Allah Akbar. Kamu kenapa tadi Mas? Saya nggak tahu kamu kenapa. Nih, Mas uruskan itu mas. oke, Mas Budi coba kamu istighfar dulu coba. Astagfirullahaladzim. Allah, Mas Budi fokus kan dari awal. Emang saya kenapa Ki? Kenapa? Udah. Sekarang uruskan kita dulu. Coba gini kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, diam kau di situ. Ini maksudnya bagaimana kok ada makhluk kayak gini, Nek? Kan nenek sudah bilang, kalian pulang saja, sudah malam. Gak enak sama tetangga. Tapi kenapa ada makhluk-makhluk kayak gini, Nek? Iya, coba jelaskan nih. Nenek tidak tahu, Bu. Mungkin kalian, gara-gara kalian kesini, makanya ada makhluk kayak gitu. Astagfirullah. Kenapa gara-gara kita ya? Malah kita yang dituduh. Astagfirullah. Malah kita yang dituduh loh. Gimana nih mas? Oke, buat Mas Ragil yang tenang dulu ya. Coba alangkah baiknya kita interaksi terlebih dahulu gitu ya Mas Ragil ya. Mas Ragil yang tenang, tolong jagain takutnya nanti Nenek Nilam ini ataupun Pak RT ada sesuatu yang aneh ya. Sama sedih. Tapi ingat fokus. Siapa? Oke. Iya. Udah saya pegangin ini aja kali ya. Oh iya, gelang Iya, sih. biar fokus. Hai. Makhluk, kau ini siapa? Ya, kau siapa? Datang dari mana kamu? Kok tiba-tiba rekan saya itu terkena gendam dan dimasukkan oleh kamu? Oke, baiklah. Sama juga yang punya. Susah memang percuma. Alangkah baiknya kita coba untuk interaksi saja kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Percuma saja kamu tidak akan bisa bergerak, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, ya. Saya ingin bertanya dengan kamu. Kenapa kamu tiba-tiba merasuki tubuh saudara saya tadi? Hei, kau jangan menuduh seperti itu. Aku tidak tahu menau dengan orang-orang yang ada di sini. Kenapa kau menuduhku? Aku merasuki tubuh teman kamu. Sudahlah, jangan berbohong. Katakan dengan jujur. Soalnya tadi saya melihat tiba-tiba rekan saya itu terkena gendam dan dia itu emosi. Serta ternyata semua itu ulah dari diri kamu. Makanya saya bertanya dengan kamu. Aku hanya mampir ke sini dan melihat keributan. Mesti aku mampir. Aku suka dengan keributan seperti ini. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Sesuatu apa? Tidak mungkin tiba-tiba kamu datang dan ikut campur dengan urusan kami. Itu tidak mungkin. Pasti kamu memang diperintah oleh Nenek Nilam. Iya atau tidak? Siapa Nenek Nilam? Aku tidak tahu. Kenapa mata kamu seakan-akan seperti kebingungan, grogi seperti itu, ha? Katakan dengan jujur. Kata siapa aku grogi? Pantang bagiku untuk grogi. Nenek Nilam atau bukan pelakunya? Nenek Nilam atau bukan pelakunya? Aku tidak tahu menau. Aku cuma mampir di sini. Kau paham itu? Yakin? Kenapa saya dekatin, kok kamu malah menjauh? Mana mungkin aku jauh? Kenapa? Oh, kamu malah tertawa seperti ini. Apa? Kau gunakan apa? Aku memang tidak tahu. Baiklah, saya buka aja ini energinya ya. Wah, itu. Kau mengalungi aku. Lepaskan. Jadi kamu itu Lepaskan. seperti apa sebenarnya sengaja ingin mengusik kita kan? Lepaskan. Lepaskan. Panas. Tunduk langkah. Allah Akbar. Biarkan saja itu di leher kamu. Lepaskan. Saya tidak akan melepaskannya.
Ucapkan saja dengan Lepaskan manusia. tidak, saya tidak akan melepaskannya. Kamu harus berucap dengan jujur. Kamu itu yang sudah diperintah oleh nenek nilam atau bagaimana? Ya, aku mau ucapkan. Lepaskan dulu. Kamu mau mengucapkannya, saya lepaskan. Baik. Aku tidak tahu manusia. Kenapa kau paksa juga? Kamu masih tetap apa ya? Kalau misal kamu jujur, maka tasbih ini tidak akan bereaksi kepada kamu. Katakan dengan jujur saja. Tidak, aku tidak tahu menau dan aku hanya mampir di sini. Aku singgah di sini karena melihat keributan di sini. Aku suka dengan keributan, makanya aku masuk ke raga teman kamu. Kau paham itu? Baik, begini saja supaya sama-sama yakin ya. Kita buat perjanjian. Apa perjanjian apa? Aku mau pergi nih. Kita buat perjanjian ya. Kalau misal kamu berbohong, maka kamu itu akan merasakan panas yang sangat luar biasa dan mungkin bisa meleburkan kamu. Bagaimana? Aku tidak pernah berbohong, dikatakan berbohong. Ya udah, kita buat perjanjian aja, bagaimana? Aku tahu kau gunakan itu. Enggak. Ini tasbih ini saya taruh di tangan kiri saya tuh. Ya. Ayo, bagaimana? Kita buat perjanjian. Kenapa kamu? Ya, itu di tangan kamu itu. Apa? Sudah tidak ada. Sudah saya Kata berikan. siapa? Sudah saya berikan kepada rekan saya tadi itu. Tapi yang masih kamu rasa. membekas di situ. Kenapa? Kamu kok ketakutan begitu? Ayo kita buat perjanjian. Kalau kamu berbohong, kamu akan merasakan panas. Kalau saya berbohong, maka Aku tidak berbohong. begitu pada kau sebaliknya. Kenapa? Jangan ditahan seperti itu. Kenapa? Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan itu. Nah, berarti kamu itu berbohong. Ya atau tidak ini nenek nilam pelakunya? Kamu itu memaksa saya. Aku tidak tahu menau dengan nenek nilam itu. Siapa orangnya dan kayak apa orangnya? Itu nenek nilam. Mana? Itu. Itu cantik. Mana nenek? Ya Allah. Kamu itu matanya rabun kah? Kamu masih tetap kekeh tidak ingin jujur ya? Iya, aku benar itu. Aku melihat dia cantik. Dan tadi kamu merasakan kepanasan. Kenapa kamu tidak mau mengakuinya, malah mengalihkan pertanyaan ke yang lain? Kita ini lagi membahas ke inti utamanya loh. Kenapa kamu ke pertanyaan yang lain? Aku sudah jujur. Aku tidak tahu menau. Aku hanya cuma mampir di sini. Kau paham itu? Yakin? Kamu apa lagi? Yakin? Yakin kamu masih tetap kekeh seperti itu? Hah? Aku tidak tahu menau. Kau paham itu? Jangan dekatkan itu. Baiklah kalau seperti ini. Lebih baik kita leburkan saja saudara. Karena Apa? makhluk ini tidak mau mengucapkan yang Tadi kamu bilang apa? Mau saya leburkan leburkan aku? kamu. Enak saja kamu meleburkan aku. Ya kalau kamu tidak ingin dileburkan, katakan saja dengan jujur. Aku cuma mau pergi. Aku cuma singgah di sini sebentar. Kenapa? Aku dilarang untuk pergi. Oh, kamu mau pergi? Ya. Ya sudah, saya buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kamu masih Kamu tetap. bohong. Kenapa aku tidak bisa pergi dari sini? Hah? Kamu bukan Kamu pergi. halangi. Kamu bukan pergi, tapi kamu ingin kabur dan melaporkan sesuatu kepada makhluk-makhluk yang lain. Saya sudah memahami semuanya. Gerak-gerik kamu dari awal pun saya sudah mengetahui. Sepertinya masih ada makhluk lain juga yang berada di sekitaran sini. Benar atau tidak? Aku tidak tahu. Masih tetap kekeh tidak tahu menau ya. Jadi mohon maaf, alangkah baiknya saya leburkan saja diri kamu ya. Karena kamu ingin kabur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Makin Allah Akbar. Astagfirullah. Mas, kenapa pulangnya? Hah? Dia masih tetap kekeh. Dia tidak ingin memberitahu semuanya. Memang makhluk seperti ini banyak berbohongnya. Gak usah kita percaya. Bukan keberbohong sih, dia tidak ingin mengungkapkan kebenarannya loh. Oh gitu. Sudah saya paksa pun dia tetap kekeh. Padahal saya mengetahui dia ini komplotan dari makhluk-makhluk yang lain juga. Tapi tidak apa-apa, alangkah baiknya kita leburkan saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbihur
leburkanlah makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Oke, ini gimana ya kalau kayak gini ya, Ki? Mana? Iya, kita pun juga. Astagfirullahaladzim, Mas. Allah Akbar. Iya Allah. Awas, Ki, ada Ki. Dia menyerang dengan sesuatu itu. Oke, coba kita kunci kali ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ki, kamu nggak apa-apa, Ki. Allah Akbar. Ki, kenapa, Ki? Bagian mana yang keserang, Ki? Hah? Aduh, mana bagian dada? Iya. Sebentar, ini saya kunci dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam kau di situ. Wahai tasbih nur kusma. Mana? Sini. Sebelah mana? Sebelah sini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, Mas. Bahaya banget. Dia kayak megang sesuatu loh. Iya. Itu kayak pedang. Kayak pedang. Di tangannya, kalau saya rasakan itu, saudara, ada sesuatu energi di tangan sebelah kanannya dia. Energi semacam pedang. Dan pedang itu mungkin pusaka milik makhluk ini. Ini tadi yang menebas di bagian dada aku pun serupa tebasan pedang, Mas. Tebasan pedang. panas ya? Fing, gitu. Kayak beracun lagi. Iya. Makhluk ini bertanduk juga loh. Baik, kalau seperti ini, karena makhluk ini sudah kita kunci, alangkah baiknya kita interaksi. Oke. Saya masukin ke raganya sampai. Iya, siap. Dan saya heranin, kenapa dia berada di sini, Ki? Nah, iya. Ini apa jangan-jangan kamar yang dimaksud ya? Pokoknya kita interaksi dulu. Kenapa dia ada di sini? Mungkin, ya. Kita coba interaksi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. Dia memegang pedang, benar saudara. Kenapa kamu di sini? Kenapa tadi menebas rekan saya? Aku yang perlu kamu tahu. Kenapa kau berada di sini? Lah, saya datang di sini, kami datang kemari karena kami ingin mencari sesuatu yang mengganjal di rumah ini. Lancang kamu. Lancang bagaimana? Sudah Lantas tahu siapa kamu? ada orang yang melarang kamu untuk masuk ke tempat ini. Kenapa kamu memaksanya masuk ke tempat ini? Oh, kayaknya semuanya sudah mulai terungkap sedikit demi sedikit ya. Jadi kamu ini yang menjaga kamar yang ada di belakang kamu itu ya? Hah? Banyak bicara manusia kamu. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Ih, ya Allah, bahaya ini. Ini pedangnya sangat berbahaya ini. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Leburkanlah pedang itu. Wahai tasbih nur kusum. Kenapa? Aku punya pedang. Tunduklah engkau, Allah Akbar. Kamu apa? Hah? Ya, saya bertanya. Jadi sepertinya memang benar kalau si nenek nilam ini melakukan suatu pesugihan. Ada urusan apa kan? Mempertanyakan itu. Ada urusan apa? Apakah kalian mau ikut? Tidak. Justru kami di sini ingin mencoba menyadarkan dari si nenek nilam itu. Katanya dia itu melakukan perawatan, tapi apa? Semuanya sudah terbukti. Kalau misal nenek nilam itu ternyata melakukan ritual pesugihan untuk dirinya sendiri. Lancang kau anak muda. Perempuan itu tidak pernah melakukan apapun. Lantas kenapa kamu menjaga kamar yang di belakang itu? Yang di belakang kamu itu? Lancang juga kau mempertanyakan itu. Hah? Lah saya bertanya, karena kami ini terheran-heran, kenapa ada makhluk yang menjaga kamar tersebut? Ya, aku yang menjaganya. Ya untuk apa? Ada apa di dalam itu? Biar saya lihat ya. Biar coba saya. Jangan sekali-kali kau melihatnya. Dari tingkah kamu saja sudah terlihat kalau kamu itu memang yang menjaga kamar tersebut. Kalau yang mau apa kamu? Mau saya kemari, ya ingin meluruskan dari nenek-nenek itu, supaya dia itu sadar kembali menjadi muda. Itu sama saja menentang takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kau ingin tahu dia susah payah melakukannya. Kenapa kau mengacaukannya untuk menjadikan dia nenek-nenek lagi? Bukan, saya hanya ingin mengingatkan dia yang namanya bersekutu dengan kalian itu sudah salah, apalagi meminta yang tidak masuk akal. Itu sama saja. Cuma kamu saja yang bilang seperti itu. Semua orang, banyak orang menginginkan. Dengar baik-baik. Jangan menyekutukan Gusti Allah. Ya. Apalagi meminta-minta kepada kalian supaya nenek itu kembali menjadi muda lagi. Itu tidak baik. Itu menentang takdir dan sangat tidak diperbolehkan. Saya ingatkan kepada kalian, pergilah dari sini sebelum aku lebih marah lagi. Kamu Marahlah. paham itu? Marahlah jika kamu mau. Karena kami di sini bukan untuk bertarung dengan kamu sebenarnya. Tapi kan kamu merusak rencana daripada perempuan itu. Saya Karena dia sudah cantik dan dia sekarang mau dijadikan nenek-nenek lagi. Saya yang bertanya dengan kamu. Ya. Dari semua yang terjadi di sini. Apakah ada tumbal dari nenek itu? Siapa ingin dengan hasad-hasadnya, mestilah kami menuntut upah dari semua itu. Kamu paham itu? Upah apa yang diberikan oleh nenek itu? Katakan coba. Aku menginginkan nyawa. Kamu paham itu? Nyawa manusia. Nyawa manusia. Untuk menjadikan kekuatan pada diriku lebih dahsyat. Sebentar, saya mencium bau anyir ini dari dalam kamar itu. Ada apa? Ha? Di dalam kamar itu kok kayak ada bau darah? Tidak ada apa-apa. Enggak, Kosong. coba saya cek. Jangan. Enggak, saya harus mengecek ke dalam. Ha? Kenapa dia tidak diperbolehkan? Hah? Tidak mungkin aku perbolehkan kamu masuk. Baiklah, coba kita cek aja, saudara. Hah? Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ih, didorong saya sama makhluk ini. Masih sempat-sempatnya kamu sudah saya kunci, tapi tetap bisa mendorong saya ya. Baiklah kalau seperti ini. Mau tidak mau, kita keluarkan saja makhluknya, kita leburkan. Ayo, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa lagi, Mas? Ya, seperti biasa, Ki. Dia tetap kekeh. Ternyata dia adalah penjaga kamar ini. Penghuni kamar ini, penjaga kamar ini. Iya, jadi semuanya sudah mulai terungkap. Iya. Memang benar kalau si nenek Nilam itu melakukan suatu ritual. Astagfirullahaladzim, benar kan? Subhanallah. Dan makhluk-makhluk ini meminta tumbal nyawa manusia. Oh. Dari tadi memang saya mencium bau darah dari dalam kamar itu loh. Arus darah. Iya. Baik. Kalau seperti ini, alangkah baiknya kita leburkan saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai tasbih nur kusumah, leburkanlah makhluk ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Ada apa itu? Tenanglah, Nek. Kenapa kami diusir, Nek? Kenapa maksudnya? Keluar kalian. Kenapa maksudnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa ini? Tiba-tiba nenek ini mengusir kami. Kenapa? Nek, Sudah aku Saya juga bilang, nggak tahu tiba-tiba marah jangan seperti ke ini. kamar. Kami tidak ke kamar. kita nggak kamar. Kami cuma kamar, di dalam situ. Keluar. Ya Allah, Nek, tenang dulu, Nek. Ini, Nek, mohon maaf, Nek. Kenapa Nek marah-marah kayak gini, Nek? Kami kan di sini kan baik-baik loh, Nek. Sudah aku bilang, keluar saja kalian. Ya Allah, Nek. Tapi seperti ini, Ki. Kita nggak masuk ke kamar Nenek kok. Kita tidak masuk ke kamar, kita hanya di dalam sana. Dengarkan itu, Nek. Tapi kenapa Nenek kayak gini? Mencurigakan sekali. Kayaknya sudah ketahuan, jadi Nenek marah-marah gitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan oleh sampean. Ada Mas Budi, ternyata semuanya sudah mulai terungkap. Oh, kamu bisa tahu ya? Jadi Nenek ini melakukan ritual ya? Jujur aja, Nek. Tadi ada Kita makhluk ngomong saja. seperti Tidak. perempuan. Sudah aku bilang. Ya Allah, masih tetap kekeh ya ini ya. Ini tidak mengakui juga. Tidak mau mengakui kalau kayak gini, Ki. Kalau misal kita nggak bisa masuk ke kamar kan repot ya. Saya minta tolong sama sampean, Ki. Gimana? Buat mbaknya ini jatuh pingsan aja. Begitu. Iya, Ki. Paling seperti itu aja, Ki. Iya, buat nenek-nenek ini Tapi jatuh kita pingsan. rayu dulu aja. Mas. Gimana?
Kita rayu dulu supaya dia tuh boleh. Iya, coba kita rayu Nek. pelan-pelan. Saya minta izin satu kali lagi. Bolehlah saya itu melihat kamar yang ada di sebelah pojok sana ya. Iya. Ya boleh. Kenapa sih, Nek? Sudah aku bilang tidak boleh. Saya sana lah ya. Nek, ya Allah, kenapa kok menghalangi, Nek? Stop. Itu pingsan itu. Stop. Pingsan. Ya itu dibantu tuh. Dibantu. Oke, ayo. Mas Ragil ya. Dibantu. Ayo, dibantu. Ya. Iya, pelan-pelan. Iya, bagus. Buat dia pingsan aja emang, bener. Biarkan Mas Budi. Iya. Dia tuh Lihat mulai kelihatan keriput-keriputnya tuh. karena Berarti benar ini lakukan ritual, Mas Ragil. Iya. betul Mas Budi. Itu, lihat kan? Bikin melakukan ritual. Udah mulai kelihatan keriput-keriputnya, saudara. Kamar Oke, udah Mas Adil, sama tenang karena posisinya sudah mau terungkap ini kan sudah terungkap. Sampai jagain, ya kan? Atau saya jagain dengan Mas Adil sini? Iya, Iya, itu kan Mas Budi juga masih megang Iya. gelangnya ya kan? ini masih. Nanti kita coba cek ke kamar sampean. Saya dengan ini jagain aja. Iya, takutnya nanti dia memberontak lagi. Betul. Gitu ya, Mas Ragil, tenang saja, tolong bantu jagain saja ya. Iya, sama dengan Pak RT ini ya. Mas Budi, ini gelangnya sini. Oh iya, ini. Kita cek ke kamar. Jadi gini Mas Budi. Penasaran kamar gimana, Dik? Jadi tadi di sini Iya. makhluk si Dayang tersebut menjaga kamar yang ini. Kamarnya ini berarti ya. Mencium aroma bau darah nggak? Saya ciumnya, Dik, ini Bawa. nyengat banget baunya, Dik. Iya. Dari dalam kamar ini. Astagfirullah. Coba kita masuk ke dalam. Coba kita masuk ke dalam. Cek, Dik. Yang sudah dibuka, Mas Budi. Bismillah. Ayo. Astagfirullah. Allah Akbar. Ya Allah, kan benar. Ini makhluk apa, Dik? Itu ada pedang Ini sama pedang juga itu. suatu pusaka satu golok apa ya? Pusaka apa itu yang dipegangin, Dik? Makhluk ini bisa tembus dengan kaca. Lihat tuh. Layak manusia. Iya, Dik, bener, Dik, tembus, Dik. Baru kali ini saya melihat makhluk tembus dari kaca. Biasanya kan nggak bisa ya. Iya, bisa nggak bisa loh, Dik. Dan lihat itu bau anginnya dari kaca itu, saudara. Astagfirullah. Ini penyebabnya, Dik. Pas baunya batin sekali. Iya kan, bau anjir banget. Hei, kamu seperti kakek-kakek. Maksud kamu bagaimana? Kenapa kakek mengucap seperti itu? Dia sebenarnya ingin menyihir kita, Dik. Dia bilang seperti itu, Ya, Dik. kita harus berhati-hati. Iya. Jadi kayaknya kaca ini dari alam gaib, saudara. Soalnya makhluk ini bisa memantulkan bayangan di kaca tuh. Atau mungkin ada hal lain juga. Jadi, Dik, kita harus korek informasinya, Dik. Iya, kita harus mencari informasinya. Baik, kalau kayak gini, langkah baiknya kita kunci dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Baik, Kak. Kami akan coba korek informasi dari diri kamu, Kak. Kenapa kakek ingin menyihir kami? Dan kenapa kakek bisa berada di dalam kamar dari nenek nilam itu? Siap ya maksud dia? Siap, Dik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kurang ajar sekali kau manusia. Maksud kakek bagaimana? Kau sudah berani masuk ke kamar ini. Padahal sudah ada penyuruhku, yaitu Dayang, untuk menjaga kamar ini. Dan diriku melihat kau sudah meleburkannya. Iya, kami sudah meleburkannya. Dia itu tetap kekeh, tidak ingin minggir dari hadapan kami. Jadi mau tidak mau sih kita leburkan saja. Karena diriku yang menyuruhnya untuk menjaga kamar ini. Diri kamu ya. Ya sudah, kayak gini saja kayak ya. Saya mohon kepada kakek untuk sudahi dengan apa yang sudah kakek lakukan. Apa? Tujuan kakek sebenarnya di sini itu untuk apa? Ha? Kau ingin tahu tujuan kakek? Iya, kami ingin tahu. Di sini ada yang meninggal, yaitu seorang nenek-nenek. Iya. Dan kakek bantu dia menjadi muda, tetapi dengan syarat. Apa itu syaratnya? Dia harus merayu laki-laki untuk datang ke rumah ini dan dijadikan tumbal. Lalu diambil darahnya, dilempar ke kaca ini.
Oh, jadi itu persyaratannya. Lantas ini barang-barang ini milik siapa? Tentunya milik kakek. Oh, jadi barang-barang ini diserahkan kepada nenek-nenek tersebut. Iya. Supaya untuk menggoreskan tubuh dari si laki-laki itu dan darahnya dilemparkan ke kaca ini. Astagfirullah. Menggunakan senjata dari kakek atau pusaka ini. Ya Allah ya Rabbi, ini saudara sangat benar-benar berbahaya sekali. Kakek bisa saja menyihir manusia. Menyihir Kalau sudah apa? gegabah masuk ke kamar ini, Ingin menyihir apa kayak ke saya kayak? kenapa tidak mempan? Kakek ingin menyihir apa ke saya? Ingin dijadikan apa saya kayak? Tentunya kakek akan jadikan dirimu menjadi tua. Saya kembalikan saja ke kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kayak jadi lebih tua atau bagaimana kayak kok kakek nggak bisa berdiri? Kakek merasakan ada sebuah pusaka di tanganmu itu. Maksud kakek ini Ya itu. gelang kusuma. Pantas saja pusaka kakek tidak mempan. Ya begini kayak. Kenapa tidak mempan? Karena pusaka kakek itu untuk kejahatan, tidak baik. Dan secara otomatis sihir yang kakek miliki itu akan ternetralisir dengan lantaran gelang Nurkusuma ini kayak. Jadi begini kayak, saya mohon kepada kakek, dengan apa yang sudah kakek lakukan di sini itu sudah memakan korban jiwa. Lagi pula yang namanya takdir itu tidak boleh untuk diubah-ubah, karena takdir itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi nenek penunggu rumah ini, Nenek Nisam, dia ingin sekali menjadi muda. Maka dari itu kakek lakukan ritual untuknya dan memberi syarat kepada Nenek Nisam itu supaya membawa laki-laki dan diambil darahnya untuk dilemparkan ke cermin ini. Dan kau sudah melihat sendiri, kakek bisa tembus pandang di cermin ini. Begitu ya kek. Tapi memang namanya Nenek Nisam sih saudara, kayaknya bukan deh. Sudah Nek, sudah kek, nggak usah disembunyikan. Udah, gini saja kek. Percuma kakek menyembunyikan nama si nenek tersebut, saya sudah mengetahuinya. Jadi kakek tidak usah menyembunyikan nama asli dia. Udah gini aja. Saya mohon kepada kamu kek. Sekarang sudahi dengan apa yang sudah kakek lakukan sekarang ya. Saya mohon, ini sudah memakan korban jiwa. Kalau misal kakek seperti ini terus, kakek sama saja ingin mengesahkan bangsa manusia. Apa kakek harus memberi perkataan manusia? Iya, saya mohon kek. Dan bawa kembali barang-barang milik kakek ini ke tempat asalnya kek. Ingat kek, kakek yakin masih tetap kekeh seperti ini. Lihat dari perewangan-perewangan kakek loh sebelumnya. Saya leburkan karena mereka itu tidak ingin menuju ke jalan yang benar. Daripada mereka mengganggu umat manusia, lebih baik saya leburkan saja. Gitu loh. Bila mana kakek menarik semua pusaka ini, kau akan memberikan apa kepada kakek? Kebebasan kek. Kakek akan mendapatkan kebebasan dan kakek itu akan ibaratnya tenang di alam kakek. Benarkah yang kau ucapkan itu? Iya, benar sekali kek. Bagaimana? Buktikan pada kakek. Bila mana kau bisa buktikan, kakek berjanji akan menarik semua pusaka yang berada di dalam kamar ini. Janji ya kek ya? Iya. Baik, sekarang begini kek. Kakek ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Bagaimana? Kalimat apa itu? Kalimat untuk kakek bertobat kek. Apa kakek bisa untuk mengatakan? Bisa kek. Kakek bisa kok untuk mengatakannya.
Ya sudahlah, akan kakek coba untuk mengatakan dan menuruti perkataanmu. Alhamdulillah, jika kakek memilih seperti itu maka akan lebih bagus, kek. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Angudub Billahi minasyaitonirrajim. iminasaitoh Nirrajim. nirojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla Mm-mm. illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. bahwa tiada Tuhan Selain Allah. selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Coba aminkan seperti saya, kek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang begini, kek. Kakek coba, saya mohon kepada kakek. Berarti kakek itu yang sudah membuat si nenek-nenek itu menjadi muda, kan? Iya, memang kakek melakukannya. Tolong kembalikan dia seperti dahulu kala. Karena takdir itu tidak boleh untuk diubah-ubah. Baiklah, akan kakek lakukan. Iya, silakan. Alhamdulillah. Sudah kakek lakukan. Baik, kek. Sekarang saya mohon kepada kakek, silakan kakek untuk kedepannya jangan mengganggu umat manusia lagi. Kalau misal kakek mengganggu ataupun bersekutu dengan umat manusia, ingat, kek, kakek akan lebur dengan sendirinya. Baiklah, Ju. Kakek akan menuruti perkataanmu. Karena kakek tidak mau lebur. Ya, silakan, kek. Kakek keluar dari raga saudara saya. Baiklah. Ih, Mas Rosi, ini kemana? Pusakanya hilang. Oke, Mas Budi, bangun Mas Budi, ayo. Apa, Dik? Pusakanya tiba-tiba menghilang, loh. Hah? Perasaan tadi di sini, Dik. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi memang benar, sepertinya itu pusaka milik si kakek itu, Iya. dan dia itu mengembalikannya ke alamnya. Lalu kakak tadi ditobatkan atau bagaimana, Dik? Alhamdulillah dia mau bertobat. Sekarang coba kita cek dari si nenek-nenek tersebut, yuk. Ayo, lihat. Cek saja, Dik. Ayo, Dik. Hmm. Kita cek, Dik. Iya, Apa, Ki? ada apa, Ki? Ada apa, Ki? Hah? Astagfirullahaladzim, benar kan? Kembali lagi dia jadi tua. Gitu, Dik. Ya Allah. Oke, Ki, tolong disadarkan, Ki. Oh, ini kita lagi. Itu si nenek nilamnya tuh. Tarik aja tasbihnya biar nenek nilam itu bisa sadar. Alhamdulillah. 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 Nek. Iya, ini jadi Sadar, Nek. tua lagi ya. Berarti emang kayak gini ya perwujudan aslinya. Masa seperti ini ya, Mas ya? Oh, Wujudnya ya? ya Allah. Pucat kayak gitu ya Allah. Tua apa? Keriput. Rambutnya juga udah putih tuh. Oke, sebentar. Oke, saya coba untuk sadarkan Pak RT dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, bangun. Istighfar. Pak RT istighfar. Istighfar. Nah, kenapa? Oh, Iya, Pak. iya, mungkin Pak RT bingung Kaget ya, soalnya. kaget. Iya, jadi tadi sempat ya banyak sekali kejadian Pak RT yang pada akhirnya alhamdulillah nenek nilam ini bisa ke wujud yang aslinya lagi gitu. Oke, begini buat nenek nilam ini. Nenek jangan seperti ini lagi ya. Saya minta maaf Pak RT.
Saya minta maaf lagi. Iya, memaafkan Pak RT. Lagi Gimana Pak RT memaafkan? Mas Akil udah memaafkan? Ya syukur. Yang penting Nek, jangan seperti ini lagi ya Nek, tidak baik Nek ya. Iya, jangan diulang lagi. gimana maksudnya? Ya gini, Karena dia sudah mengakui kesalahannya. kalau memang sudah mengakui kesalahannya, alhamdulillah Ki Aki. Tapi kan kita harus ngasih beberapa nasihat lah, Betul, betul. supaya nenek Nilam ini benar-benar seutuhnya Iya, bertobat gitu kan. Iya. Karena kan kejadian seperti ini kan sudah menyimpang, dan nanti kita bantu tobatkan di belakang kamera saja. Betul, ya. Dan atau saya bawa ke rumahnya Pak RT dulu atau gimana? Iya, harus buat laporan dulu ya kan. Laporan dulu, ya warga-warga sini sudah tahu bahwa nenek Nilam ya inilah nenek Nilam yang sebenarnya. Iya, Yang seperti ini kemarin saudara Bukan perwujudannya. banyak orang yang melihat bahwa nenek Nilam jadi cantik apa semuanya kan. Semua anak Akil mungkin yang melihat ataupun beberapa orang yang nama Akil. Nah itu. Itu aja. Mari Pak RT kita bawa. Kita bawa yuk. Ya. Monggo Ki, dibawa Ki. Siap. Mau dibawa. Alhamdulillah, wa syukurillah saudara, akhirnya sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ya. Iya, benar. Ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Iya, benar saudara. Dan hanya itu, karena kami juga harus bergegas terlebih dahulu ke tempatnya Pak RT. Benar. Jadi ini kita akhiri saja ya saudara ya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.